Siap. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai materi kita. Ya, perumpamaan berikutnya. Nah, sebelum itu saya kasih pendahuluan dulu Bapak Ibu. Jadi mengapa perumpamaan atau ilustrasi, ya, contoh-contoh itu sangat penting Bapak Ibu. Nah, saya kutip tokoh-tokoh Charles H. Spurgeon. Dia berkata, ilustrasi dalam sebuah khotbah itu seperti jendela pada sebuah rumah. Ya, Bapak Ibu tahu rumah kita ya fungsinya jendela itu apa? Ya, yang pertama supaya cahaya luar bisa masuk. Betul ya? Lalu yang kedua supaya ada pergantian udara supaya segar. Nah, mungkin ada juga fungsi jendela yang lain, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi intinya ketika Yesus memberikan perumpamaan, ilustrasi, atau cerita, supaya pengajaran yang Tuhan sampaikan itu segar, kemudian ya bisa memberi penerangan, begitu ya, kepada orang yang mendengar. Jadi, Yesus mengajar pakai perumpamaan, dengan tujuan itu, saya dan saudara yang menyampaikan firman Tuhan juga mesti ada ilustrasi, ya, ada perumpamaan atau contoh, supaya orang yang mendengar itu bisa cepat menangkap, dapat pencerahan, dapat pengertian, Bapak Ibu. Nah, lalu yang kedua, John Stott, dia berkata, perumpamaan atau ilustrasi itu merupakan alat untuk merangsang imajinasi dan menolong para pendengar untuk melihat sesuatu dengan lebih jelas dalam pikiran mereka. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, yang kita khotbahkan firman Tuhan itu kan berisi tentang kerajaan surga. Gitu ya. Isi kerajaan surga. Makanya tepat harus Yesus sendiri yang bicara tentang isi kerajaan surga, karena asalnya Yesus kan dari sana, Bapak Ibu ya. Asalnya dari sana dan kembali ke sana, nanti dia akan datang ke dalam dunia ini. Jadi kita bisa lihat perumpamaan untuk merangsang pemikiran, imajinasi, dan menolong orang untuk melihat sesuatu dengan lebih jelas dalam pikiran mereka. Lalu ada Haddon Robinson. Dia berkata, perumpamaan itu merupakan unsur yang penting untuk mendaratkan khotbah atau pengajaran itu dalam kehidupan pendengar. Bapak Ibu, kita bisa lihat di arti perumpamaan yang lalu itu, karena bicara tentang kerajaan surga, nah Bapak Ibu bisa bayangkan, bicara tentang kerajaan surga itu kan hal yang penuh dengan misteri, ya, penuh dengan rahasia. Orang berkata itu bagian yang sangat sulit. Wah, khususnya kita menjelaskan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu lihat, itu perkara yang sangat sulit. Ya, walaupun kita sudah belajar teologi di sekolah STT secara formal katakanlah, sudah S1, S2, S3 katakanlah, bahkan ambil jurusan yang lain, Bapak Ibu, kalau ditanya apakah dijamin sudah mengerti dengan sempurna 100% pengertian firman Tuhan, pasti akan berkata enggak. Sedikit saja Tuhan singkapkan, sedikit saja yang bisa kita mengerti. Sehingga sampai hari ini kita terus belajar. Kita yang mengajar juga belajar, Bapak Ibu. Ya, belajar dari ya Bapak Ibu juga. Makanya malam hari ini dan berikutnya di kelas online seperti ini, sebenarnya kita ini belajar bersama, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada yang istilahnya paling ngerti, paling menguasai gitu ya, paling pinter, enggak Bapak Ibu. Kita semua belajar bersama-sama. Nah, jadi itulah kepentingan dari perumpamaan atau ilustrasi, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, perumpamaan tentang anak-anak di pasar. Ayatnya di Matius 11, 16 sampai 19 dan Lukas 7 ayat 31 sampai 35. Yang lalu saya sudah sampaikan kalau ada ayat paralelnya, ya, ayat yang seolah-olah sama. Nah, Matius, Markus, Lukas, ya. Di ketiga Injil itu perumpamaan, Bapak Ibu mesti berikan apa? Paralelnya, tunjukkan paralelnya. Pasti ada perbedaannya, ya. Bukan berarti perbedaan yang sangat mendasar, tidak, ada tambahan keterangan biasanya oleh penulis Injil seperti itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ, ya, Matius 11 ayat 16-19. Nah, saya sudah berikan di situ.
Lalu Lukas 7 ayat 31 sampai 35. Saya baca yang Matius ya. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, Yohanes Pembaptis, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Bapak Ibu lihat perbedaannya apa di situ dengan Lukas. Ini yang saya blok merah. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Ya, Matius berkata, hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Nah, seolah-olah ada perbedaan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat Matius pasal 11 itu konteksnya tentang Yohanes Pembaptis. Lihat ya, judul perikopnya itu tentang Yohanes Pembaptis. Nah, kemarin prinsipnya kita sudah belajar ada konteks dekat, yaitu ayat-ayat yang akan kita pelajari sebelum dan sesudah. Ya, ayat sebelum dan sesudah yang akan kita pelajari. Lalu ada konteks jauh, masih ingat Bapak Ibu, bisa jadi di perikop sebelum dan sesudah, atau pasal sebelum dan sesudah, atau kitab sebelum dan sesudah. Lalu ada konteks sangat jauh, yaitu kalau materinya perjanjian baru, kita mesti lihat di dalam perjanjian lama, demikian juga sebaliknya. Nah, intinya kita mau mengatakan, Bapak Ibu, ketika belajar Alkitab harus menyeluruh. Ya, menyeluruh dari kitab awal perjanjian lama sampai akhir kitab perjanjian baru, Bapak Ibu. Menyeluruh. Makanya yang lalu saya berkata, kita mesti baca minimal 1 kali Alkitab itu. Ya, kalau lupa ya diulang lagi. Ada orang yang membaca sampai berapa? Sesuai dengan umurnya. Per tahun 1 kali. Ya, kalau umurnya dia 50 tahun, ya mungkin berkata aku sudah 40 kali baca Alkitab. Wah, luar biasa, Saudara. Ya, silahkan Bapak Ibu. Ternyata terus dibaca. Nah, supaya apa? Kita tahu kesinambungannya. Nah, seringkali seperti ayat firman Tuhan seolah-olah kok bertolak belakang, Bapak Ibu. Satu ayat ngomong apa? Contohnya katakanlah, kamu dibenarkan iman saja. Tapi Yakobus berkata, kamu dibenarkan oleh iman dan perbuatan. Lah, mana yang benar? Ya, pasti saudara berkata karena Alkitab firman Tuhan, jawabannya apa? Sama-sama benar. Betul, sama-sama betul, sama-sama benar. Tapi penjelasannya, nah kita mesti tahu Bapak Ibu Saudara. Lalu ada hal lagi yang kelihatannya kontradiksi apa, Saudara? Kalau kita baca di Keluaran 32 atau 33 itu ya, ketika Musa marah, saudara, orang Israel menyembah patung lembu emas, kan Musa berkata apa? Tuhan, ampuni dosaku, ampuni dosa umat Israel yang menyembah berhala. Jikalau engkau tidak mengampuni dosaku, dosa umat Israel, dia berkata apa, saudara? Lebih baik engkau hapuskan saja namaku dari kitab kehidupanmu. Gitu toh, saudara ya? Ya, hapuskan nama dari kitab kehidupanmu. Nah, seolah-olah dari ayat itu kita melihat, loh, nama kita yang sudah tertulis bisa dihapus. Lalu Mazmur 69, Bapak Ibu baca di situ, Daud juga berkata seperti itu. Kiranya hapuskanlah namaku dari kitab kehidupanmu. Nah, kalau kita melihat 2 ayat itu, Bapak Ibu, seolah-olah nama kita yang sudah tertulis dihapus, gitu kan? Bisa dihapus oleh Tuhan. Tapi kalau saudara baca kita Wahyu pasal 3, ya, di situ dikatakan apa? Tuhan sekali-kali tidak akan menghapus nama yang tertulis di kitab kehidupan. Nah, kita jadi bingung Bapak Ibu. Kalau kita tidak tahu kesinambungannya, yang satu sisi bisa dihapus, yang ini bilang tidak dihapus, Bapak Ibu, terus bagaimana ini? Ya, seperti itu. Padahal kalau Bapak Ibu lihat, ya, itu terjemahan yang tepat bukan dihapus. Di bahasa Inggris dikatakan blot. Blot itu artinya ditandai, Bapak Ibu. Bukan dihapus. Gitu ya. Dan yang kedua, ingat jenis sastra Alkitab kan berbagai macam Bapak Ibu. Nah, ketika Tuhan menulis lalu menghapus begitu, apakah itu secara hurufiah, secara literal? Tidak, Bapak Ibu. Sebab kalau Tuhan tulis satu-satu kan seperti kita tulis satu-satu kan capek Bapak Ibu ya. Dan kalau itu secara hurufiah, maka Tuhan tulis itu perlu kertas berapa tebelnya Bapak Ibu?
menulis orang segitu banyak, gitu ya, kalah canggih dengan flash disk loh Bapak Ibu, atau micro SD di zaman sekarang. Nah, jadi artinya itu adalah figuratif Bapak Ibu. Artinya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Dia. Semuanya ada dalam jangkauan mata Tuhan. Sama seperti Tuhan berkata, tidak ada satu helai rambut pun yang jatuh di luar kehendak Bapakku yang di surga. Artinya yang terkecil, yang kita abaikan, tapi justru itu diperhatikan oleh Tuhan. Nah, jadi hati-hati. Jenis sastra Alkitab yang begitu banyak itu, Bapak Ibu, kita mesti tahu satu-satu. Nah, secara khusus hari ini atau istilahnya bulan ini, Bapak Ibu, ya, semester ini kita belajar tentang perumpamaan. Nah, konteksnya Bapak Ibu lihat Matius 11 ayat 11 di situ. Walaupun keseluruhan perikop itu ketahuan, ya. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga, siapa yang terkecil dalam kerajaan surga? Yaitu Yesus Kristus lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Jadi perumpamaan tentang anak-anak yang bermain ini di Matius 11 itu berbicara tentang Yohanes Pembaptis dan Yesus. Nah, coba sekarang kita lihat. Siapa Yohanes Pembaptis? Tadi ayat 11 dikatakan nabi yang besar. Ya. Nah, dikatakan nabi yang besar kenapa? Lukas 1 ayat 15 dikatakan Yohanes Pembaptis penuh Roh Kudus sejak dari dalam kandungan ibunya. Bapak Ibu, saya dan saudara penuh Roh Kudusnya kapan? Sejak lahir baru, sejak percaya Yesus. Tapi Yohanes Pembaptis penuh Roh Kudusnya sejak dari dalam kandungan ibunya. Nah, ini bedanya Yohanes Pembaptis dengan kita, Bapak Ibu. Yang kedua, tugasnya adalah mempersiapkan kehadiran Kristus, mempersiapkan jalan, ya, yang lekuk-lekuk diluruskan, ya, yang berlubang ditimbun, gitu ya, Bapak Ibu. Mempersiapkan jalan Kristus, itu Yohanes Pembaptis. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu, khotbahnya singkat. Nah, Matius 3 ayat 1 sampai 2, kalau Bapak Ibu baca di situ, dikatakan khotbahnya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, itu saja. Dan khotbahnya di mana? Di padang gurun. Siapa yang mendengar? Orang yang berjalan lalu lalang, Bapak Ibu, itu yang mendengar. Apakah dijamin mereka penuh konsentrasi mendengarkannya? Seperti saya dan saudara pada malam hari ini ikut di kelas, konsentrasi, memperhatikan? Saya pikir tidak, Bapak Ibu. Tapi Yohanes Pembaptis dengan keras berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Khotbahnya singkat. Tapi lihat hasilnya apa? Matius 3 ayat 5 sampai 6, banyak orang yang minta dibaptis, Bapak Ibu. Mereka mengaku dosanya dan minta dibaptis. Wah, ini luar biasa, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, Yohanes 10 ayat 40 sampai 42, kalau Bapak Ibu baca, Yohanes Pembaptis itu pelayanannya tanpa mujizat yang menyertai. Jadi Bapak Ibu, malam ini kalau kita melayani Tuhan, seolah-olah tidak ada mujizat, jangan kecil hati, jangan sedih Bapak Ibu, jangan susah ya. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis, nabi yang besar saja, satu kali pun tidak pernah melakukan mujizat. Tapi pertanyaannya adalah, benarkah dia tidak pernah melakukan mujizat? Pelayanan di padang gurun, tempat yang tidak prospek, tempat yang tidak enak, kering, gersang, Bapak Ibu Saudara. Justru ada mujizat yang dia lakukan, yaitu apa? Pertobatan jiwa-jiwa. Ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Pertobatan jiwa-jiwa itu. Tidak bisa dikerjakan oleh orang pintar sekalipun, Bapak Ibu. Kalau mujizat sakit, sembuh gitu ya, itu orang bisa melakukan, manusia bisa melakukan, saudara-saudara. Tapi pertobatan jiwa, hati yang keras, mau terbuka untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya, itu dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang bisa berseru Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Penjahat di sebelah Tuhan salah satu berseru, Yesus, ingatlah akan aku waktu engkau datang jadi raja. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama aku di dalam Firdaus. Bukankah itu karya Roh Kudus, Bapak Ibu? Jadi jangan khawatir kalau pelayanan kita tanda petik nggak ada mujizat, Bapak Ibu. Tapi percayalah Allah Roh Kudus menyertai kita. Nah, lalu disejajarkan dengan Elia di ayat yang ke-14. Nah, itulah Bapak Ibu secara historis. Nah, itu konteksnya, latar belakangnya. Nah, kemudian yang kedua konteksnya adalah Kristus. Nah, tadi dikatakan apa? Yang terkecil dalam kerajaan surga. Nah, gitu ya. Dia yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Memang betul, saudara-saudara.
Yohanes Pembaptis sampai ketemu Yesus berkata apa? Ketika orang banyak mendengar khotbahnya, lalu dia berkata, aku bukan Mesias. Karena banyak orang yang bertanya. Baca Yohanes pasal 1 ya, Bapak Ibu. Apakah engkau Mesias? Ketika ditanya banyak orang, apakah engkau Kristus itu yang sudah dijanjikan oleh perjanjian lama? Yohanes Pembaptis berkata, bukan. Bukan. Bahkan dia berkata apa? Sebentar lagi dia akan datang, lalu membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dialah yang disebut Mesias yang dijanjikan oleh kitab para nabi dalam perjanjian lama. Jadi Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis mengakui. Akhirnya di Yohanes pasal 3 dia berkata apa? Aku harus makin berkurang-kurang, Kristus harus makin bertambah-tambah. Ini bicara soal kerendahan hati yang luar biasa Bapak Ibu ya. Kerendahan hati yang luar biasa. Nah kemudian Bapak Ibu kita lihat ada permainan tadi ya di dalam Matius pasal 11. Jadi perumpamaannya ini melihat permainan anak-anak Bapak Ibu. Nah, ini perumpamaan yang sekaligus merupakan kisah nyata. Ya, di mana anak-anak itu bermain di pasar Bapak Ibu. Kalau pagi hari dipakai sampai siang, biasanya sore kan pasar itu sepi ya, kecuali pasar modern ya yang seperti sekarang itu lain. Kalau zaman saya dulu di Kediri, nah ada orang Kediri, ada Pak Nahum sama Pak Budi Utomo ya, yang namanya Pasar Paing dulu itu kan kegiatannya pagi subuh sampai siang, katakanlah jam 12 atau jam 1. Tapi jam 3 sore, jam 4 sore, jam 5 sore, Bapak Ibu ya, itu sepi sudah nggak dipakai. Nah, akhirnya halaman itu bisa dipakai oleh anak-anak. Nah, saya masih ingat ya, seangkatan saya pasti mengalami mainan di tanah kosong, di lapangan. Nah, karena yang dekat rumah saya Singonegaran, ya dekat dengan Pasar Paing, Bapak Ibu. Akhirnya kita mainnya di situ. Ya. Nah, sama. Yesus menggambarkan perumpamaan itu tentang kehidupan anak-anak ya pada zaman itu. Nah, ada permainan yang namanya pesta pernikahan. Nah, jadi ada yang jadi mempelai laki-lakinya, ada yang jadi mempelai perempuannya. Nah, mereka bersuka cita ketika memerankan permainan pernikahan. Tapi tidak lama kemudian, Bapak Ibu, karena dasar anak-anak itu cepat bosan, akhirnya mengubah permainannya dengan pesta, bukan pesta ya, boleh dikatakan ya, pesta penguburan. Sehingga yang ada bukan sukacita lagi, tapi duka cita. Nah, kenapa Yesus mengajarkan perumpamaan yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara? Nah, sehingga buktinya apa? Kami meniup seruling bagimu, ya, tetapi kamu tidak menari. Di situ dikatakan. Lalu kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Nah, artinya apa, saudara? Meniup seruling, tapi tidak menari. Menyanyikan kidung duka, tetapi nggak menangis. Nah, ini merupakan ejekan, Bapak Ibu ya. Ya, kalau lihat gambarnya ini olahraga ya, bersuka cita, menari gitu. Tapi sebenarnya dalam konteks ini, Bapak Ibu, ini ejekan. Ya, sudah niup seruling, kamu nggak menari. Lalu menyanyikan kidung duka, kamu nggak sedih. Nah, kan beda ya, Bapak Ibu, kalau kita menghadiri ibadah penghiburan, ya kita ikut berduka. Nggak mungkin ada yang tertawa sedemikian rupa, kan enggak ya. Pasti ikut berduka. Kalau sukacita, ya ikut sukacita. Nah, Bapak Ibu, apa maknanya? Nah, jadi prinsipnya, Bapak Ibu, secara hermeneutika perumpamaan itu caranya di bagian pertama, kelas perdana yang lalu, telitilah konteks historisnya. Nah, kemudian carilah apa nanti isinya, kemudian tujuannya apa, lalu aplikasinya apa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Secara historis, tadi sudah dijelaskan, bicara Yohanes Pembaptis. Nah, itu secara konteks historisnya, gitu ya. Lalu isinya tentang permainan anak-anak yang seperti apa, tadi sudah dijelaskan. Nah, ternyata maknanya ini, Bapak Ibu. Tuhan mau mengajarkan apa? Anak-anak yang bermain itu menggambarkan kehadiran Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ingat, konteksnya tadi judulnya Yohanes Pembaptis, lalu ada Kristus. Nah, ini pusat utama dari perumpamaan, Bapak Ibu. Ya, salah satu cara untuk melihat perumpamaan adalah temukan, carilah, telitilah pusat dari kebenaran dari perumpamaan itu. Dan kita sudah menemukan, yaitu tentang Yesus dan Yohanes Pembaptis. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, anak-anak yang menolak permainan itu siapa? Gitu ya. Yang cepat bosan itu tadi siapa? Ya, ternyata mereka adalah orang-orang Yahudi. Buktinya, nah ini konteks jauhnya. Kita ketemu di Yohanes 1 ayat 11. Di situ dikatakan apa? Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya, yaitu orang Yahudi,
tidak menerima Kristus, bahkan menyalibkan Kristus di atas kayu salib. Jadi sangat jelas Bapak Ibu, kehadiran Yohanes Pembaptis, kehadiran Kristus ya tidak dikehendaki. Gitu ya. Mereka bahkan menolak. Oke, kita lihat orang-orang Yahudi yang menginginkan Yohanes Pembaptis gembira dan Yesus menangis. Lalu faktanya apa? Pada saat tidak memenuhi pengharapan, keinginan mereka, maka mereka mengeluh. Mengeluhnya seperti apa, saudara? Lihat, tadi dikatakan apa? Yohanes Pembaptis ada di padang gurun, Yudea, lalu dikatakan tadi menyendiri, makan belalang dan madu hutan, lalu dituduh apa? Ia adalah kerasukan setan. Jadi Bapak Ibu, kalau orang sudah tidak senang, ya, tidak menyenangi si A, si B, maka muncullah berbagai pemikiran, anggapan, ya, opini yang macam-macam tentang orang yang tidak disenangi itu. Nah, kenapa sampai orang Yahudi banyak yang tidak senang dengan Yohanes Pembaptis? Yang pertama, khotbahnya memang. Khotbahnya kan sangat keras, Bapak Ibu. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau engkau tidak bertobat, engkau tidak akan masuk kerajaan surga. Nah, itu kan sangat keras sekali khotbah yang seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ketika mereka menolak, nah mereka menuduh Yohanes Pembaptis adalah kerasukan setan. Kenapa? Karena kerjaannya menyendiri di padang gurun, tidak pernah kumpul dengan orang kota, katakanlah. Makanannya belalang dan madu hutan. Nah, lalu Yesus, ketika Yesus datang, Yesus dikatakan apa, saudara? Karena dia makan roti dan minum anggur, maka Yesus disebut apa? Seorang pelahap dan peminum, sahabat orang berdosa dan pemungut cukai. Ingat, ketika dia diundang oleh Matius, saudara, ketika Yesus berkata, "Hai Matius, ikutlah aku." Dan sejak itu Matius meninggalkan meja cukainya, lalu ikut Yesus, kemudian mengundang Yesus makan. Kira-kira Bapak Ibu perhatikan di situ ya, orang banyak mengatakan apa? Loh, Yesus kok makan di rumah orang berdosa? Nah, pekerjaan pemungut cukai pada masa itu, Bapak Ibu, itu pekerjaan yang sangat dibenci oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena merupakan kaki tangan dari pemerintah Roma. Dan banyak korupsinya. Meminta pajak melebihi dari aturan. Sehingga disamakan, disederajatkan dengan perempuan berdosa, perempuan Sunda. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, Yesus dituduh seperti itu. Karena pelahap dan peminum, maka dikatakan sahabat orang berdosa. Karena makan roti dan minum anggur, dikatakan pelahap dan peminum sahabat orang berdosa. Oleh siapa? Terutama oleh orang Farisi, ahli Taurat. Nah, Bapak Ibu, di dalam kitab Taurat, yang namanya pelahap peminum, itu digambarkan seperti apa? Coba Ulangan 21 ayat 18 sampai 21. Di situ katakan apa? Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Perhatikan ayat 20. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ya, perkataan orang tua ya. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Bapak Ibu, orang Farisi ahli Taurat ya, tua-tua bangsa Yahudi tahu tentang hukum Taurat, Bapak Ibu. Ya, bahwa yang disebut pelahap peminum tadi dikatakan digambarkan seperti anak yang durhaka. Bapak Ibu lihat, karena terlalu benci dengan Yesus, maka seolah-olah mereka berkata, Yesus ini anak durhaka. Waduh, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Pelayanan Yesus pada masa itu menghadapi tantangan yang sedemikian. Makanya Yesus memberikan perumpamaan, mengajar dengan perumpamaan. Tujuannya Bapak Ibu memang secara slow begitu ya, pelan, ya, soft, lembut, tapi sebenarnya ujungnya itu mengenai hati yang mendengar. Makanya di bagian yang lain pernah ada ayat yang berkata, mereka tertusuk hatinya karena mereka yang dimaksud oleh Yesus. Waktu Yesus bicara tentang bendahara yang tidak jujur. Karena orang Farisi ahli Taurat adalah yang disebut hamba-hamba uang di situ. Ya, pelayanan mereka demi uang dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat berikutnya. Jadi kesimpulannya apa? Orang-orang Yahudi yang tidak suka kepada Yohanes Pembaptis dan kepada Yesus Kristus. Pertanyaannya mengapa?
Bapak Ibu. Mengapa mereka tidak suka dengan Yohanes Pembaptis dan mengapa tidak suka dengan Yesus Kristus? Nah, coba lihat Bapak Ibu. Kembali ke Matius 3 ayat 1 dan 2. Karena Yohanes Pembaptis berkhotbah tentang pertobatan dan dosa. Dengan kata lain, dia menyampaikan berita duka cita. Bapak Ibu, pertanyaannya masih relevankah? Ya, pengkhotbah membicarakan dosa. Pengkhotbah membicarakan jemaat harus bertobat. Masih relevankah dari berita perjanjian lama oleh para nabi, lalu sampai perjanjian baru, Yohanes Pembaptis sampai zaman Yesus, sampai kepada para rasulnya. Bapak Ibu Saudara, khotbahnya yaitu berita duka cita. Kalau engkau tidak bertobat, engkau binasa. Ya, kalau engkau tidak mengakui dosamu, Tuhan tidak akan mengampunimu dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ini kan berita yang tidak enak nih Bapak Ibu. Makanya zaman itu orang Yahudi membenci. Nah, pertanyaannya pada zaman sekarang, saudara, kalau dikhotbahi terus begini, mungkin jemaat berkata pindah saja atau lari saja. Toh di YouTube banyak khotbah-khotbah yang menghibur. Ya, yang tentang dosa, pertobatan, waduh, sedikit sekali. Tapi yang ada khotbah-khotbah yang menjanjikan, ya, khotbah yang enak kita dengar, ya, khotbah yang membuat kita nyaman, tentram dan lain sebagainya. Bapak Ibu, itu berita duka cita. Makanya orang Yahudi membenci Yohanes Pembaptis. Tidak senang dengan berita itu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu. Nah, itu ya. Bahkan tegurannya lihat sebelum ke Yesus. Tetapi waktu yang melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka. Matius 3 ayat 7 dan 8. Hei kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Lihat Bapak Ibu, teguran yang sangat keras. Disebut apa? Hei kamu keturunan ular beludak. Siapa? Orang Farisi, orang Saduki. Pejabat waktu itu, pemimpin waktu itu. Orang punya kedudukan tinggi, status sosial tinggi di mata masyarakat. Lalu ditegur keturunan ular beludak. Marah nggak Bapak Ibu? Mungkin kita hari ini nggak sekelas itu khotbah kita ya. Tetapi saudara-saudara, khotbah nyinggung dosa, pertobatan, orang juga nggak senang. Tapi Bapak Ibu ini penting. Kenapa? Karena pertobatan harus ada buahnya. Bapak Ibu Saudara. Menjadi orang percaya pengikut Kristus harus berbuah. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, sekarang Yesus. Kalau Yesus berita apa? Nah, sebaliknya. Kalau Yohanes Pembaptis berita duka cita, kalau Yesus sebenarnya berita sukacita. Tapi sebelumnya didahului dengan Matius 4:17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat, kerajaan surga sudah dekat. Lalu ayat 23 mengatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Yudea yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil. Bapak Ibu, kata Yunania evangelion, itu artinya kabar baik atau kabar sukacita. Tentang apa? Dikatakan Injil kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Bapak Ibu, Yesus khotbah Injil, kabar baik, kabar sukacita. Tapi hati-hati, kabar baik, kabar sukacita, itu bukan hanya bagaimana kabarmu, luar biasa. Nah, seringkali jemaat mendengar begitu ya. Kalau ditanya, ya bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Bapak Ibu, kabar baik, kabar sukacita itu bukan sekedar saya dan saudara baik-baik saja. Yang dimaksud kabar baik, kabar sukacita atau Injil, itu sebenarnya apa? Bapak Ibu, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Yaitu berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Kenapa dia mati di atas kayu salib? Untuk apa dia mati? Dan setelah dia mati, dikuburkan pada hari yang ketiga dia bangkit. Untuk apa dia bangkit? Saudara, itu adalah Injil. Jadi semua khotbah, kita mau bicara apa saja, tema apa saja, topik apa saja, harus kita bawa kepada Kristosentris. Pusatnya ada Kristus. Walaupun kita bicara perjanjian lama, Bapak Ibu, maka kita harus menemukan Kristus dalam perjanjian lama itu. Ingat di kelas perdana, perjanjian lama pun juga bicara tentang Kristus. Apalagi perjanjian baru, Bapak Ibu, isinya tentang kelahiran, kematian, kebangkitan Kristus, kenaikannya dia ke surga, dan dia akan datang kembali. Nah, ini Injil yang utuh, Bapak Ibu. Ini Injil yang murni. Gitu ya. Nah, itu yang harus disampaikan. Yohanes Pembaptis berkhotbah tentang pertobatan dan dosa,
Yesus Kristus berkhotbah tentang Injil Kerajaan Allah. Demikian juga saya dan saudara mengajar berkhotbah apa yang dikhotbahkan Yohanes Pembaptis, apa yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus. Saya tutup dengan 2 Timotius 4 ayat 1 dan 5 di dalam perumpamaan tentang anak-anak yang bermain. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ayat 2, ayat yang kita ingat, kita hafal ya. 2 Timotius 4 ayat 1 dan 5. Ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah. Terjemahan literal berkata, templaklah yang salah. Gitu ya, templaklah dosanya. Luar biasa. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Khotbah yang berhasil adalah ketika jemaat yang mendengar berkata, aku tertemplak dosaku. Ya, khotbah itu nyinggung aku, gitu ya. Aku sakit hati dengan khotbah itu. Kisah Rasul pasal 4, Bapak Ibu, ketika Petrus berkhotbah di dalam banyak orang, mereka berkata apa? Tertusuk hatinya. Pertanyaannya, khotbah yang seperti itu adalah khotbah yang berhasil, Bapak Ibu. Ya, ketika respon jemaat berkata, aku tersinggung, aku tertemplak hatiku, ya, aku dinyatakan dosa-dosa dan kesalahan serta kejahatanku. Bapak Ibu Saudara, saya percaya itu Roh Kudus bekerja dan itu merupakan khotbah yang berhasil. Nah, seharusnya jemaat yang seperti itu bersukacita. Seharusnya jemaat yang seperti itu mengucap syukur. Kenapa? Di dalam kitab Wahyu kita berkata apa? Berbahagialah orang yang ditegur Allah. Ya, berbahagialah yang ditegur Allah. Kenapa? Karena itu bukti bahwa Allah mengasihi. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Oleh sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu, bersyukur sekali kalau ada khotbah-khotbah yang seperti itu. Tapi pertanyaannya, banyak orang nggak suka dengan khotbah yang begitu. Yang berikutnya 3, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Terjemahan lain mengatakan doktrin yang benar. Nah, Bapak Ibu, lihat ya. Orang tidak dapat lagi menerima doktrin yang benar, doktrin yang sehat, pengajaran yang alkitabiah, Bapak Ibu. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru, kalau istilah sekarang pengkhotbah apa? Kejadian, Bapak Ibu. Tiba-tiba jadi pembicara. Gitu ya. Bukan pengkhotbah, pembicara keluaran dari STT mana, Bapak Ibu. Hati-hati, Bapak Ibu. Lalu mereka mengatakan, mengajarkan, ya, menyimpulkan atau menafsirkan itu menurut kehendaknya sendiri. Saudara-saudara. Bukan menurut pengertian firman Tuhan. Untuk memuaskan keinginan telinga jemaat. Telinga yang mendengar. Terjemahan lama mengatakan telinganya gatal, jadi perlu dikorek-korek, Bapak Ibu. Wah, kalau kita melihat ini, Bapak Ibu, menyedihkan sekali ya. Nah, ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya, terjemahan literal, dibelokkan bagi dongeng. Bapak Ibu, lihat, sepertinya firman Tuhan. Walaupun bawa Alkitab, bawa tab, bawa iPad, nah gitu ya Bapak Ibu ya. Berdiri berbicara di balik mimbar. Tapi sebenarnya isinya bukan firman Tuhan tapi dongeng Bapak Ibu. Ya, hati-hati. Tetapi ayat 5, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, itu perumpamaan yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, sebelum saya beri kesempatan untuk bertanya, saya sambung lagi. Perumpamaan tentang penabur, Bapak Ibu, ada di ketiga Injil. Matius, Markus, Lukas. Ya, ada semua. Nah, dari ketiga Injil itu, kalau Bapak Ibu simpulkan secara umum, kesimpulannya apa di situ? Yang namanya penabur, itu kan mempunyai harapan. Nah, berharap apa? Berharap hasil panen yang berlimpah-limpah. Betul ya? Ada yang berbuah, nah di ayat berikutnya 30 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang 100 kali lipat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apa ada hubungannya dengan doa persembahan? Enggak ada ya. Jangan sampai kita berdoa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ketika kita berdoa, lalu doa kita adalah supaya Tuhan kembalikan 100 kali lipat. Bapak Ibu. Kalau kebanyakan kita berdoa, Tuhan kau kembalikan 60 kali lipat.
Kalau kebanyakan lagi, Tuhan kau kembalikan 30 kali lipat. Masih untung tuh Bapak Ibu ya, 30 kali lipat. Nah Bapak Ibu, ini tidak ada hubungannya dengan memberi persembahan. Ya, jadi hati-hati. Bahkan ada yang ekstrim Bapak Ibu, bukan 30, 60, 100 kali lipat, Tuhan memberkati 1000 kali lipat. Wah, ada yang begitu. Ada juga yang berdoa apa? Diberkati berlipat-lipat kali ganda. Waduh, saudara-saudara, banyak sekali ya. Nah, tapi Bapak Ibu sekali lagi, ayat ini tidak membicarakan tentang doa memberi persembahan. Nah, kita lihat Matius Bapak Ibu. Hasil panen yang tidak diharapkan yang dikumpulkan di dalam kerajaan surga. Kalau kita lihat ya. Lalu Markus itu menekankan pelayanan pengajaran Yesus di sepanjang tepi danau Galilea. Ya, jadi Bapak Ibu lihat tempat pelayanannya. Ya, beda tempat ya, Matius sama Markus Bapak Ibu. Tapi inti ajarannya sama. Nah, ini perumpamaan yang mudah dalam arti apa Bapak Ibu? Di dalam perikop itu diberikan maknanya atau artinya. Nah, jadi kita nggak usah cari yang lain, Bapak Ibu. Nah, jadi ada perumpamaan yang langsung diberi arti, Bapak Ibu. Ada beberapa perumpamaan seperti itu. Tapi ada juga perumpamaan yang nggak ada artinya. Belum ada artinya, Bapak Ibu. Nah, sehingga para murid harus mencari artinya, meneliti artinya. Apalagi saya dan saudara, ya orang Kristen masa kini, kita mencari artinya. Tapi di Matius 13 itu tentang penabur sudah ada artinya. Betul ya? Maknanya di situ benih adalah firman Tuhan. Kita bandingkan ayatnya. Nah, ini Bapak Ibu. Saya juga mengajar Bapak Ibu menafsir Alkitab ya, hermeneutika, melihat ayat ya, lalu hubungannya apa? Kenapa benih itu disebut firman Tuhan? Apa ada ayat pendukungnya? Ada. 1 Petrus 1 ayat 23. Kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang kekal, yaitu firman Allah yang hidup. Nah, 1 Petrus 1 ayat 23. Jadi benih yang kekal itu adalah firman Tuhan. Lalu penabur siapa? Jelas ada ayatnya. Markus 4 ayat 14, hamba-hamba Tuhan yang menaburkan benih, yang menaburkan firman. Nah, lalu burung itu siapa? Sudah ada artinya ya. Iblis di situ. Markus 4 ayat 15. Lalu tanah adalah Matius 13 ayat 19, hati manusia. Mudah Bapak Ibu. Sudah ada artinya, sudah ada maknanya. Nah, kita lihat perbedaannya secara paralel. Nah, Bapak Ibu mesti tulis itu. Ya, kalau 2 Injil ya 2 Injil, kalau 3 Injil, 3 Injil. Saudara masukkan di situ. Nah, ada perbedaan. Bapak Ibu lihat ya, perbedaannya di situ. Antara Matius, Markus, kalau ayat 4-nya sama ya. Kurang lebih sama. Kalau ini kebetulan pas sama. Ya, bukan kebetulan. Memang sama nih Matius sama Markus. Tapi yang Lukas, beda ya Bapak Ibu ya. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ini tidak ada di Matius sama Markus. Ya, kalau Bapak Ibu teliti mungkin kalau ada saya kelewatan bisa dikoreksi nanti. Lalu Matius 13 ayat 19 kepada setiap orang, nah langsung diberi arti Bapak Ibu ya. Langsung diberi arti. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Dikatakan tidak mengerti. Nah, kalau Markus dikatakan orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, nggak ada kata tidak mengerti ya, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Tapi yang Lukas, nah berbeda lagi. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, mendengar firman, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dan dari hati mereka supaya, nah Bapak Ibu ada tambahnya, jangan percaya dan diselamatkan. Nah Bapak Ibu lihat perbedaannya. Oke, sekarang kita masuk ke maknanya. Jadi makna benih yang ditabur di pinggir jalan adalah mendengar firman, lalu iblis mengambil firman yang baru ditaburkan. Nah, digambarkan seperti apa? Orang yang tidak mengerti firman, datanglah si jahat dan merampas firman itu. Supaya jangan percaya dan diselamatkan. Bapak Ibu, ternyata kesimpulannya untuk mengerti firman itu sangat penting. Bapak Ibu.
Ya, sekali lagi, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, maksud ya, isi sesuai dengan maksud penulis kitab, maksud Tuhan sendiri itu sangat penting. Jangan sampai kita salah maksud, salah mengerti, Bapak Ibu. Kalau kita dengan sesama berbicara bisa salah paham. Wah, bahkan gagal paham, saudara. Pertanyaannya dengan firman Tuhan bagaimana? Kita bisa mengerti firman atau tidak? Ini penting, Bapak Ibu. Ya, yang kita dengar kita saring, Bapak Ibu. Kita uji, kita teliti, Bapak Ibu. Kalau tidak sesuai firman, pengertian firman, ya, kita berani mengatakan, kita berani meluruskan, kita berani menilai, menguji, bahkan mengkritiknya, Bapak Ibu. Sesuai Kisah Rasul 17 itu. Di situ ada orang Berea. Makanya pelayanan kita ini namanya Berea, Bapak Ibu. Berea Ministry. Ya, awal mula itu kerinduan saya supaya jemaat itu seperti orang Berea. Yang dikatakan Kisah Rasul apa, Bapak Ibu? Setiap hari mereka bertemu, berkumpul untuk menyelidiki kitab suci. Ya, menyelidiki kitab suci, apakah yang dikhotbahkan diajarkan Paulus dan Silas sesuai firman apa tidak? Wah, ini luar biasa, Bapak Ibu. Hamba Tuhan senior, hamba Tuhan besar, yaitu Paulus dan Silas. Itu kalau konteks sekarang, Bapak Ibu, kita mengenal hamba Tuhan top, hamba Tuhan besar ya, terkenal. Pertanyaannya, kalau ajarannya salah, melenceng, berani nggak dikritisi? Diuji, dinilai, saudara, diteliti. Mungkin jemaat berani, tapi sana yang marah, Bapak Ibu, tersinggung sana. Ya, karena menganggap paling benar. Wah, ini kan repot, Bapak Ibu. Tapi Paulus dan Silas tidak. Justru setiap hari jemaat Berea itu menyelidiki firman. Nah, supaya apa, Bapak Ibu? Mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, siang tadi yang ikut di Indonesia Preaching Ministry ya, Bapak Ibu ya, IPM yang jam 1 siang tadi. Saya lihat Pak Nahum, Pak Budi juga ikut tadi. Topiknya adalah menganalisa khotbah. Analisa khotbah. Lalu dikasih contoh di situ. Hamba Tuhan yang berkhotbah sudah masuk YouTube, ditampilkan ulang, kemudian di-sharekan, pesertanya tadi berapa? Ada sekitar 245-an ya, Bapak Ibu. Kalau saudara ikut join tadi, waduh, pendahuluannya disampaikan, lalu silakan Bapak Ibu beri apresiasi dan komentar. Loh, Bapak Ibu lihat itu. Kemudian poin 1 disampaikan, silakan Bapak Ibu beri apresiasi dan komentarnya, bahkan kritiknya, kurangnya di mana. Bapak Ibu lihat. Lalu poin kedua, sama sampai poin ketiga. Bapak Ibu Saudara, saya berpikir hamba-hamba Tuhan yang ikut tadi itu rata-rata pengkhotbah loh Bapak Ibu. Tahun lalu saya sudah pernah ikut retreat-nya Bapak Ibu di Batu ya. Retreat untuk pengkhotbah 3 hari. Saudara-saudara, 4 hari 3 malam di Batu. Lalu ada kelas-kelas juga berkhotbah. Nah, tadi itu benar-benar saudara-saudara, semua rendah hati. Dikritik seperti itu, dinilai seperti itu, Bapak Ibu mau loh dengan ucapan syukur berkata terima kasih buat masukan Bapak Ibu Saudara. Supaya apa khotbahku ke depan lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu lihatlah, khotbah yang bagus kayak gitu aja dikritik ada kurangnya, Bapak Ibu. Apalagi maaf kita yang khotbah sembarangan ya. Pasti kritiknya luar biasa. Nah, intinya yang jatuh di pinggir jalan adalah mendengar firman tapi tidak mengerti, digambarkan apa? Seolah-olah seperti diambil oleh iblis benihnya firman itu yang baru ditaburkan. Akhirnya apa, saudara? Nggak mungkin percaya. Dan kalau nggak mungkin percaya Yesus, pasti juga tidak mungkin diselamatkan. Makanya sikap kita mendengar firman harus apa? Fokus. Harus apa? Penuh konsentrasi. Lalu Bapak Ibu yang kedua, di tanah yang berbatu-batu, ayat 5 sampai 6. Nanti baca Bapak Ibu ayatnya di rumah. Nah, perbedaannya di Lukas, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Kalau Matius sama Markus tumbuh, Bapak Ibu, karena tanahnya tipis. Nah, itu ya perbedaannya. Matius, Markus sama Lukas beda. Lalu maknanya, Bapak Ibu. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu menurut Matius adalah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Oke, bedanya dengan Markus, apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, ya mereka segera murtad. Kalau yang ini orang itu
Kalau yang Markus mereka, ya, orang itu tunggal, yang Markus jamak. Lalu yang Lukas, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka, perhatikan Bapak Ibu, percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Bapak Ibu, kata Yunani yang dipakai murtad, arti murtad berbeda. Kalau yang Matius sama Markus, skandalisetai. Dari kata ini muncullah kata skandal. Ya, Bapak Ibu, skandal keuangan, jatuh dalam bidang keuangan, skandal seks, dan lain sebagainya. Tapi menurut Lukas, kata murtad yang dimaksud adalah kata Yunaninya ditulis apistantai. Dari kata ini muncullah kata apistos. Nah, Bapak Ibu, perbedaannya di mana? Nah, nanti kita lihat, Bapak Ibu. Ya, sebelum ke arti murtad, nah ternyata kesimpulannya tanah yang berbatu-batu adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, orang yang mendengar firman, lalu tadi dikatakan apa? Menerima dengan gembira. Kenapa dengan gembira? Saya tulis di sini ya. Lucu, betul ya? Bapak Ibu dengar khotbah, tertawa, gembira itu apa? Ya, karena khotbahnya lucu. Ya, sebenarnya itu bukan khotbah, Bapak Ibu ya. Khotbah itu bukan lucu. Yang lucu adalah lawak, Bapak Ibu. Ya, hati-hati. Kalau kita lihat Nabi Perjanjian Lama, khotbahnya apa lucu, Bapak Ibu? Enggak. Teguran dengan keras, bertobatlah. Mengapa kamu harus binasa? Kalau seandainya kamu bisa dapat hidup kekal, kenapa kamu binasa? Nah, Pak Stephen Tong pernah buat acara KKR dengan judul Bertobatlah. Mengapa kamu harus binasa? Berapa tahun yang lalu, Bapak. Ya, mendengar firman, lalu terima dengan gembira. Nah, karena terimanya dengan gembira, digambarkan tidak berakar dan tahan sebentar. Karena tanahnya tipis, tumbuh. Ya, benih itu lalu layu dengan terik panasnya matahari. Lalu datanglah penindasan, maknanya karena firman itu akhirnya apa? Menjadi murtad. Ayo kita lihat apa arti murtad. Mungkin Bapak Ibu berkata, kalau ditanya, apa itu murtad? Oh, itu loh Pak, meninggalkan kepercayaan lamanya, ambil atau beralih pindah ke kepercayaan yang baru. Betul ya Bapak Ibu? Tapi itu arti murtad menurut apa Bapak Ibu? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kamus Alkitab, Bapak Ibu Saudara, arti murtad bukan seperti itu. Seperti apa? Coba kita lihat. Ternyata ada beberapa kata yang diterjemahkan dengan murtad, Bapak Ibu. Tadi yang pertama, Matius, ya, skandalisetai. Dari kata itu muncullah kata skandaliso. Di PB tercatat 29 kali, Bapak Ibu. Nah, ini contoh saja. 2 Korintus 11 ayat 29, tersandung dalam dosa, kata Yunaninya skandal. Lalu Yohanes 6 ayat 61. Ya. Apakah imanmu dikatakan tergoncang? Apakah pengajaran yang aku sampaikan, perkataan-perkataanku itu tadi menggoncangkan imanmu? Nah, artinya apa? Firman Tuhan yang diajarkan Yesus di situ, apakah membuat engkau ragu, membuat engkau bimbang, tergoncang imannya? Nah, lalu tadi skandaliso diterjemahkan murtad, Matius 13:21 dan Markus 4 ayat 17. Jadi Bapak Ibu, apa arti skandaliso di situ? Murtad di situ artinya tersandung atau kembali ke dalam dosa atau ragu-ragu, Bapak Ibu. Nah, lalu ada kata apistamai. Lukas 8 ayat 13 disebut murtad juga. Artinya apa? Karena tidak berakar, akhirnya meninggalkan firman itu. Itu apistamai. Lalu ada apostasia. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2 bahwa di akhir zaman akan muncul orang-orang yang dikatakan apa? Mendurhaka, memberontak. Nah, ini juga terjemahannya apostasia, diterjemahkan apa di bahasa Indonesia? Murtad juga. Nanti Bapak Ibu periksa ya ayat-ayatnya. Lalu yang keempat, ada kata murtad di situ diterjemahkan dari kata Yunani anomias. 2 Tesalonika 2 ayat 3. A dan nomos, Bapak Ibu. Nomos itu hukum, A tanpa. Jadi tanpa hukum. Itu juga terjemahnya murtad. Lalu 1 Timotius 5 ayat 8. Barang siapa tidak peduli, setia dengan anggota keluarganya, ya, tidak memperhatikan anggota keluarganya, orang itu murtad. Kata Yunaninya apistos, A dan pistos, pistis. A tanpa pistos, pistis iman. Diterjemahkan tidak setia. Jadi Bapak Ibu,
Adakah orang yang tidak setia terhadap anggota keluarganya? Suami tidak setia kepada istrinya, istri tidak setia kepada suaminya, orang tua kepada anak-anak tidak setia, anak-anak kepada orang tua tidak setia. Karena sibuk pelayanan, akhirnya keluarga terbengkalai, nggak diurus Bapak Ibu. Nah, orang itu di mata Tuhan murtad. Dalam arti apa? Apistos atau tidak setia. Lalu yang terakhir, yang keenam, yang diterjemahkan murtad di Ibrani 6 ayat 6 Bapak Ibu. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibarui sekali lagi karena telah menyalibkan anak Allah kedua kalinya dan menghina pengorbanannya di muka umum. Nah, kata Yunaninya adalah parapipto. Dari kata para dan piptos. Para itu ke samping, piptos itu iman. Ya, artinya apa? Jatuh ke samping secara hurufiah. Tapi maknanya di situ adalah mengabaikan. Mengabaikan pengorbanan Yesus. Mengabaikan kematian Yesus di atas kayu salib. Seolah-olah pengorbanan Yesus itu tidak cukup, Bapak Ibu. Dan maknanya di situ adalah mengabaikan pengorbanan Yesus karena orang Kristen Ibrani mau kembali ke ceremonial law, kembali kepada upacara-upacara keagamaan pada zaman Taurat. Nah, itu secara umum pengantar dari surat Ibrani yang kita mesti tahu ketika kita khotbah kitab Ibrani, ayat pasal ayat yang kita akan khotbahkan harus tahu garis besar surveinya dari kitab Ibrani. Nah, itu dipelajari di pengantar perjanjian baru ya, 2 semester Bapak Ibu. Dulu zaman kita belajar 3 semester. Bapak Ibu, kita belajar pengantar perjanjian baru juga pengantar perjanjian lama. Jadi, kenapa surat Ibrani itu muncul? Kenapa ditulis? Tujuannya apa? Karena orang Kristen Ibrani mau kembali ke PL, Bapak Ibu. Makanya di situ ditekankan tentang satu kata kunci lebih puluhan kali. Korban Yesus lebih dari korban PL. Keimamatan Yesus menurut Melkisedek melebihi keimamatan Harun atau keimamatan Lewi. Darah Yesus melebihi darah kambing domba perjanjian lama. Dan terusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hati-hati ya. Ceremonial law, hukum-hukum keagamaan yang sudah digenapi oleh Kristus, Bapak Ibu, kalau itu dilakukan lagi, maaf ya, itu namanya murtad. Kembali ke PL, Bapak Ibu Saudara. Gereja masa kini sudah tidak sadar. Kembali ke PL. Dan kalau kembali ke PL hanya satu saja yang diambil, yang lain dikesampingkan. Kalau mau fair, mau jujur, yang satu dilakukan, yang lain juga harus dilakukan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, contohnya apa yang disenangi hamba Tuhan dan dibenci jemaat Bapak Ibu? Persepuluhan. Ya, itu kan disenangi hamba Tuhan tapi dibenci jemaat. Nah, khususnya yang terima persepuluhan. Kalau saya kan enggak Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu lihat, itu kan PL. Ya, hukum Taurat. Nah, harusnya kalau melakukan persepuluhan maka yang lain juga harus dilakukan. Yaitu apa? Makanan haram dan halal, hari Sabat, Bapak Ibu Saudara ya. Itu harus dilakukan. Ya, pokoknya semua di PL harus dilakukan. Tapi kan enggak fair Bapak Ibu. Hanya satu saja yang dilakukan, tapi yang lain diabaikan. Dan Tuhan mengatakan, buat apa engkau mengabaikan, satu melakukannya, tapi yang lain diabaikan. Tidak ada gunanya. Nah, Bapak Ibu, lihatlah. Kalau kembali ke PL, murtad. Ya, makanya yang benar apa? Nggak ada persepuluhan, Pak. Nggak ada. Yang ada apa? Persembahan. Titik. Makanya di gereja kami itu bunyinya laporan persembahan. Sudah nggak ada persepuluhan lagi. Kenapa? Karena itu berbau PL. Nah, kalau mau kembali ke PL, namanya murtad. Seolah-olah korban Yesus nggak ada artinya. Dan yang kedua, orang yang kembali ke PL, itu sama seperti menyalibkan Kristus yang kedua kalinya dan menghina pengorbanannya di muka umum. Bapak Ibu, hukum keagamaan sudah digenapi oleh Kristus. Matius 5:17 ya. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tetapi menggenapinya. Hukum Taurat yang mana yang dimaksud? Hukum-hukum keagamaan. Ya, yang pakai kambing domba dan lain sebagainya. Yang kedua, Lukas 16 ayat 16. Hukum keagamaan itu berlaku hanya sampai kepada Yohanes Pembaptis. Dan Efesus 2 ayat 15, Kolose 2:14, hukum keagamaan sudah dibatalkan oleh Kristus dengan kematiannya di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu, hukum Taurat yang masih berlaku yang mana? Hukum sipil. Contohnya, seperti anak yang mendurhaka melawan orang tua harus dihukum. Melakukan kejahatan dihukum, masuk penjara. Nah, itu masih berlaku, Bapak Ibu. Kemudian 10 hukum yang dijelaskan perjanjian baru, hukum kasih karunia. Contohnya seperti apa, Bapak Ibu? Kalau engkau mengingini dalam hatimu, seorang laki mengingini perempuan dalam hati, Yesus mengatakan apa? Engkau sudah berdosa, engkau sudah berzina.
Jadi Bapak Ibu, kalau dalam perjanjian lama, kalau belum melakukan, belum berdosa Bapak Ibu. Tapi dalam perjanjian baru, hukum kasih karunia, nggak usah melakukan, hanya masih mengingini, sudah berdosa. Lalu, contoh yang lain lagi, Bapak Ibu, di 1 Yohanes, barang siapa membenci saudaranya, dia sudah membunuh. Wah, saudara-saudara, ternyata hukum kasih karunia lebih berat. Membenci saudara, membenci orang lain, sudah dikatakan membunuh. Digambarkan seperti di kitab Kejadian, yaitu Kain yang membunuh Habel. Lalu disebut dia anak-anak si jahat, saudara-saudara, karena pembunuh, pembinasa, menghilangkan nyawa. Coba lihat Bapak Ibu. Jadi hukum kasih karunia itu sebenarnya lebih keras, gitu ya. Nah, tapi itulah yang berlaku pada masa sekarang. Nah, sekarang yang ketiga, sedikit lagi. Yang jatuh di semak duri adalah, nah ini ya Bapak Ibu ya, ada perbedaannya Matius, Markus, Lukas. Ada tambahnya, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Nah, ini perbedaannya. Kalau Matius dengan Lukas tidak ada ya, kalimat tidak berbuah. Lalu artinya, lalu kekhawatiran dunia, 18, Markus 4. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kalau yang Lukas 8 ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, artinya saudara, mendengar firman lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan serta keinginan-keinginan lainnya menghimpit firman itu. Itu secara sederhana. Lalu yang terakhir, di tanah yang baik, Bapak Ibu. Oke, Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan tanah yang baik sehingga berbuah, dikatakan apa? Yang mendengar firman itu dan mengerti. Nah, lihat Bapak Ibu. Lalu Markus 4 ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya. Nah, ini enggak ada ya di Matius dan di Lukas. Terus perbedaan berikutnya, Markus 4 ayat 20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah baik ialah orang yang mendengar firman itu dan menyambut firman itu lalu berbuah. Mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Kemudian yang Lukas 8 ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, aplikasinya apa, Ibu? Mendengar dan menyambut firman Tuhan lalu berbuah. Ada yang 30, 60, 100 kali lipat. Artinya apa? Pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani orang Kristen itu berbeda-beda. Ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang melejit, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu bicara tentang pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani seseorang. Mendengar dan mengerti firman. Ini syaratnya, Bapak Ibu. Lalu buah apa yang harus dihasilkan? Nah, ini tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa ditawar lagi. Kalau kita sudah melayani Tuhan, yang namanya buah pertobatan harus ada. Pertobatan setiap hari. Perubahan, ini maksudnya. Perubahan setiap hari. Ke arah yang lebih baik, serupa dengan Kristus. Itu harus. Tidak bisa tawar lagi. Jemaat harus seperti itu. Apalagi yang melayani Tuhan harus. Kalau kedapatan melayani Tuhan, tapi tetap hidup lama, Pak Ibu, dipertanyakan. Ya, yang kedua, buah apa yang harus kita hasilkan? Pemahaman firman. Mengerti Allah dan firman-Nya, 2 Petrus 3:18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu, buah apa yang dihasilkan? Buah roh. Galatia 5:22-23. Apa artinya buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Merupakan sifat dan karakter Kristus. Berapa buah roh? 1. Jangan ngomong 9. Kebanyakan Bapak Ibu ya. 1. Artinya apa? Kalau kita gagal salah satu di dalam buah roh itu, berarti kita gagal secara keseluruhan. Mungkin orang berkata, Pak, kasih aku bisa. Kemurahan, kebaikan, sukacita, damai sejahtera aku bisa. Tapi penguasaan diri nggak bisa, Pak. Kan nggak apa-apa. 8 aku bisa, 1 nggak bisa. Nggak bisa, Bapak Ibu. Kalau 8 bisa, 1 nggak bisa, berarti kita gagal melakukan buah roh. Dan ini bersama-sama, Bapak Ibu. Semakin serupa dengan Kristus. Karena buah roh itu bicara tentang sifat dan karakter Kristus. Kumo sepertimu Yesus. Dalam hal apa?
sifat hidup dan karakter Kristus. Yang berikutnya, yang keempat, saudara-saudara harus menghasilkan buah terang. Efesus 5, 8, dan 9, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan yang terakhir, Yakobus 1, 2, dan 4, yaitu buah ketekunan. Melalui apa? Pencobaan, melalui ujian yang Tuhan izinkan, Bapak Ibu, maka kita akan terus menghasilkan buah. Refleksinya, bagaimana dengan tanah hati kita? Firman Tuhan harus berbuah. Itulah pertumbuhan iman. Berakar, bertumbuh, berbuah. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Kristus, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati Bapak Ibu, dan saya persilakan di antara Bapak Ibu yang akan bertanya. Saya akan bertanya, Pak Wid. Ya, silakan. Saya Pak Tim. Suara saya nyampe enggak? Nyampe Bu. Silakan. Ya, makasih Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan itu tentang ini Pak, penyampaian firman Tuhan oleh hamba Tuhan, atau lebih tepatnya pada penafsiran. Nah, ya. Semua hamba Tuhan itu akan mengatakan bahwa yang disampaikan itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab sebagai referensi. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita bisa mengetahui yang benar, sehingga kita juga akhirnya juga bisa tahu yang salah. Karena memang pada kenyataannya, Pak, kita jemaat itu tidak semuanya seperti jemaat yang ada di Berea yang setiap hari menyelidiki firman Tuhan. Ya. Alasan mungkin karena malas, atau mungkin karena tidak ada sarana prasarana. Contohnya seperti saya ini Pak, mau ikut Zoom aja beberapa kali ditendang. Bahkan tadi siang itu berkali-kali saya coba tidak bisa masuk. Nah, ini bagaimana Pak? Bagaimana kita bisa mengetahui ajaran hamba Tuhan yang benar dengan ya sarana dan prasarana yang boleh dikatakan tidak memenuhi? Terima kasih Pak. Ya, makasih pertanyaannya. Bagus ya. Bagaimana jemaat bisa tahu bahwa yang disampaikan pengkhotbah itu benar sesuai dengan firman Tuhan? Memang Bapak Ibu, kalau sepintas ya hamba Tuhannya bawa Alkitab, ya pakai dasi, jas rapi gitu ya, kemudian berdiri di balik mimbar, seolah-olah benar menyampaikan firman Tuhan. Lalu caranya supaya kita tahu benar-benar itu firman Tuhan atau bukan, pengertian yang disampaikan, penafsiran yang disampaikan sesuai dengan kebenaran atau bukan, salah satu caranya adalah, ya mungkin satu-satunya cara Bapak Ibu. Dengan cara apa? Seperti malam hari ini, belajar. Iya, nggak ada cara yang lain Bapak Ibu. Yang pertama belajar, dengar ajaran dari guru, ya dosen atau siapapun yang berkompeten, Bapak Ibu. Yang lalu Pak Eki sudah menjelaskan CV saya, ya kurikulum vitae saya, Bapak Ibu. Bukan untuk bangga-banggaan, enggak, Bapak Ibu. Saya kenapa sampai S1 4 tahun, S2 10 tahun, kelamaan ya, karena 2 program Bapak Ibu ya, MTH sama MIS, lalu ada DTH 3 tahun. Jadi total saya kuliah teologi itu 17 tahun Bapak Ibu. Sejak lulus SMA lalu 17 tahun berikutnya. Kenapa? Bukan untuk hebat-hebatan, enggak Bapak Ibu. Supaya saya bisa mengajar firman dengan lebih baik. Pertama. Yang kedua, supaya saya bisa menjelaskan firman tidak salah. Ya, saya menjelaskan firman dengan benar. Apa artinya benar di sini? Bukan sesuai dengan pengertian saya, tapi sesuai dengan pengertian penulis kitab suci, para rasul, para nabi, dan ujung-ujungnya sesuai dengan isi hati Tuhan. Nah, itu. Nah, saya harap kita semua nanti setelah lulus kelas perumpamaan, Bapak Ibu bisa dikhotbahkan di gereja masing-masing dengan benar. Sambil berdoa, Tuhan pasti beri hikmat lagi, pencerahan lagi, Bapak Ibu.
tambahan lagi. Karena Alkitab itu pengertiannya progresif, Bapak Ibu. Kemana Tuhan akan pimpin sesuai dengan konteks situasi kita hidup. Nah, jadi caranya tidak ada yang lain kecuali harus belajar, menyelidiki kitab suci. Seperti jemaat Berea. Seperti kita malam hari ini. Makanya tadi di grup saya berikan ayatnya, perumpamaan yang kita bahas malam ini untuk dipelajari dulu, untuk dibaca dulu. Supaya malam ini bisa muncul pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Ya, itu Bu Sri. Semoga menjawab ya. Ya, silakan yang lain, Bapak Ibu, Saudara. Ya, silakan yang lain. Ya, siapapun boleh bertanya. Monggo. Ya, silakan yang lain, Bapak Ibu, boleh bertanya. Ayo, masih ada waktu loh. Kita 8:30 selesai, Bapak Ibu. Sesuai dengan waktu kita. Nggak ada cerita molor, nggak ada. Mungkin kami Pak Tim. Ya, oke, ya silakan Pak. Siapa dulu ini? Oh, Pak Nahum, setelah Pak Nahum, Pak Hermanto ya. Oh ya, oke. Oke, Pak Nahum dulu. Saya singkat Pak Her, hanya silakan. Saya memperhatikan dari dua perumpamaan ya. Tapi mungkin ada perumpamaan dan perumpamaan yang lain. Matius, Lukas, dan Markus itu menulis ya. Tetapi kenapa? Kenapa? Injil Yohanes itu ketika kita perhatikan perumpamaan ini kok tidak ada di sana. Betul. Ini sampai sekarang ini jadi penasaran saya, Pak Tim. Oke. Kok tidak menulis? Sedang Matius, Markus, Lukas, walaupun dari sudut pandang yang sama, yang sedikit berbeda seperti disampaikan tadi, tetapi mereka masih menulis dalam topik yang sama. Tetapi Yohanes kok tidak menulis sekali, gitu. Kenapa? Gitu. Hanya itu aja. Ya, makasih Pak Nahum. Makanya Matius, Markus, Lukas itu disebut Injil sinoptis, Yohanes bukan. Nah, apakah Injil Yohanes tidak ada perumpamaan? Ada, tapi tidak sebanyak kitab-kitab Injil sinoptis. Contoh Yohanes pasal 3. Itu Yesus sudah memberikan perumpamaan tentang apa? Patung ular tembaga. Nah, perumpamaan yang merupakan sekaligus kisah nyata, yaitu di kitab Bilangan. Di mana orang yang dipagut ular zaman Musa ya, di padang gurun, ketika melihat patung tembaga akan sembuh. Nah, maknanya apa dari perumpamaan yang merupakan kisah nyata itu yang pernah terjadi di zaman orang Israel di padang gurun? Orang yang berdosa ketika memandang Kristus yang disalib, dosanya diampuni. Gitu Pak Nahum. Jadi bukan berarti Injil Yohanes nggak ada perumpamaan, ada tapi sedikit memang. Dan ketiga Injil yang namanya sinoptis banyak. Terus yang kedua, memang penulis kitab ini menunjukkan kitabnya kepada siapa? Nah, itu yang mesti diketahui. Kalau Injil Yohanes itu ditulis kepada orang Yunani yang dipengaruhi ajaran Gnostik dan lain sebagainya. Makanya isinya di situ to the point dan menunjukkan apa? Kealahan dari Kristus. Nah, ini poin pentingnya. Ya. Jadi langsung silsilah nggak disebutkan gitu ya. Langsung Rasul Yohanes menunjukkan siapa ini Kristus. Pada mulanya adalah firman. Ayat 1 Yohanes pasal 1. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Siapakah firman itu? Bapak Ibu, ingat ya. Firman itu bukan ini ya. Bukan ini loh ya. Bukan tulisan jadi manusia. Bukan loh ya. Ya, perkataan Yesus jadi Alkitab itu betul. Perkataan Allah jadi Alkitab itu betul, Bapak Ibu. Tapi yang dimaksud firman di situ adalah Logos atau Sang Firman. Jadi namanya memang firman, Bapak Ibu Saudara. Dan firman itu telah menjadi manusia. Ayat yang ke-14. Nah, jadi penekanannya di sana. Gitu. Jadi malam hari ini kita nggak usah penasaran lagi karena ada poin penekanan, yaitu tentang kealahan, keilahian Kristus. Makanya ada orang-orang yang bertobat karena membaca Injil Yohanes. Makanya masih ingat dulu Gideon membagikan Alkitab, masih ingat zaman saya masih kecil. Ya, angkatannya Pak Nahum juga. Alkitab Perjanjian Baru khusus Injil Yohanes. Yang warnanya biru itu kecil itu, masih ingat ya? Ya, kenapa? Karena itu poin pentingnya siapa Kristus untuk penginjilan. Betul. Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui
aku. Jadi di luar Yesus nggak ada keselamatan. Karena jalannya hanya satu. Dia bukan penunjuk jalan, dia adalah jalan itu sendiri, yaitu Kristus. Nah itu Pak. Ya. Amin. Oke, terima kasih. Semoga menjawab. Nah sekarang Pak Hermanto. Silakan Pak. Ya, saya mau tanya di Matius 11 yang ayat 11 Pak Tim. Iya. Ya, tadi Pak Tim menjelaskan bahwa itu Yohanes dan Kristus. Nah, yang terkecil dalam kerajaan sorga itu Pak Tim mengumpamakan ini Kristus. Ya. Bisa begitu Pak Tim. Yesus itu maksud yang terkecil di kerajaan sorga. Oke, pertanyaan bagus ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini memang ada bahasa-bahasa yang bukan literal pengertiannya. Oke, ayo saya ajak membaca Pak Hermanto di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Nah, ini fungsinya kita membaca Alkitab secara keseluruhan, ternyata jawabannya ada di tempat lain, Bapak Ibu. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, bentar. Yang bunyinya begini. Kepala dari perempuan adalah laki-laki. Ayat 3. 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, ini menunjukkan apa, Bapak Ibu? Ordo, urut-urutan. Nah, antara Bapa, Kristus, dan Roh Kudus, nah ini topiknya Tritunggal ini, Bapak Ibu ya. Kawan-kawan kita akan belajar itu lebih dalam. Antara Bapa, Kristus, dan Roh Kudus, kalau dalam segi kealahan, itu setara. Setara, sama-sama Allah. Gitu ya. Tapi kalau dalam hal pribadi, Bapak Ibu, itu ada ordo, urut-urutan. Pertama Bapa, lalu Kristus, lalu Roh Kudus. Nah, makanya tadi istilahnya, hanya istilah Pak Hermanto ya, makanya disebut tadi yang terkecil. Ya, gitu ya. Siapa yang terbesar? Bapa. Nah, kan tidak ada yang lain lagi. Ya, walaupun ada Roh Kudus, Bapak Ibu, tapi sebenarnya penekanannya kan di Kristusnya. Mau menunjukkan Kristus yang disandingkan dengan Yohanes Pembaptis. Gitu. Kalau disandingkan dengan Roh Kudus kan nggak cocok. Gitu loh. Nah, makanya tadi dan saya juga lihat tafsiran-tafsiran yang lain, Bapak Ibu, yang teolog-teolog senior ya, yang sudah berabad-abad yang lalu menulis, contoh Matthew Henry, itu kan tahun berapa itu ya, menulis itu dan tafsiran itu sudah diakui di seluruh dunia, menjelaskan bahwa yang terkecil yang dimaksud adalah Kristus. Itu Pak Hermanto. Ya, terima kasih Pak Tim. Ya, oke. Silakan yang lain kalau ada Bapak Ibu. Makasih. Pak ya. Pak Wid, saya ya. Pak. Ya, oke. Oke. Pak, menyambung ya? Nyambung dari yang tadi Pak. Tadi kan lagi menyinggung di 1 Korintus 11 terkait dengan urut-urutan tadi ya. Tentang di ayat ketiga tadi, kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, tadi Pak Wid sudah jelasin. Nah, yang pengen saya mendapatkan sebuah pemahaman lagi ini, itu di ayat-ayat berikutnya, mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, bahkan sampai ke ayat yang ke-7 ya. Nah, tapi penekanannya ada di sini, Pak. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, maka rambutnya digunting atau dicukur. Maka ia harus menudungi kepalanya. Nah, ini pemahamannya ini ada yang memahami bahwa sebaiknya perempuan itu dia berkerudung. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana penerapannya, apakah itu di zaman dahulu terkait dengan budaya pada saat itu, kemudian bagaimana itu dibawa ke masa kini, layak dan tidak layaknya seperti apa, mohon penjelasannya.
Ya, oke. Nanti saya beri materi yang ini, Bu. Sudah dibahas di kelas Rabu, Bu. Eksposisi Oh, Korintus ya. Oke, nanti saya kasih. Tapi secara sederhananya begini. Memang secara konteks, ya, kalau kita lihat itu ada gereja ortodok, ya, Syria itu ya. Itu benar, secara konteksnya memang pakai kerudung, pakai hijab, jilbab ya, kalau konteks sekarang. Gitu loh Pak Ibu. Konteks pada saat itu. Nah ini loh sulitnya kita, apa istilahnya, menarik benang merahnya Alkitab ke dunia masa kini. Di awal kelas perdana saya jelaskan, dunia Alkitab itu kan dunia kuno, apalagi perjanjian lama. Lalu ditariklah ke dunia sekarang. Nah, dari tempat di sana sampai di sini, untuk menghubungkannya bagaimana? Perlu jembatan. Pulau Madura dengan Surabaya ya, dengan Jawa. Kan perlu jembatan Suramadu. Nah, tugas kita sebagai hamba Tuhan untuk menjelaskan pengertian firman, itu sebagaikan membuat jembatan itu tadi. Nah, kita harus tahu di sana konteks sejarah, konteks budaya, ya, konteks apalagi di situ ya, tata bahasanya. Nah, itu prinsip menafsir harus tahu itu semua. Ya. ya. Pada zaman itu bagaimana? Betul, zaman itu memang begitu. Makanya kita tidak boleh apa istilahnya? Meliteralkan ya yang untuk orang Israel. Nah, PL itu kan untuk orang Israel, Bapak Ibu. Jadi ada yang tidak bisa kita terapkan secara literal. Seperti itu. Karena PL itu untuk orang Israel. Gitu. Lalu yang kita ambil apa? Prinsip kebenarannya. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, prinsip kebenarannya apa di situ? Apa kira-kira dari kesimpulan? Ini kan konteksnya soal ibadah. Ya, konteksnya adalah, artinya adalah apa? Beribadah kepada Tuhan itu dengan hormat. Gitu loh. Ya, di Petrus juga disebutkan berpakaian yang apa? Rapi, yang sopan. Nah, gitu toh. Nah, sopan dalam arti apa? Menurut budaya kita, sopannya bagaimana? Nah, kan sulit lagi. Nanti kalau diomong di tempat lain, itu termasuk sopan. Nah, itu lain lagi masalahnya. Gitu loh. Yang penting prinsip kebenarannya kita ambil. Dengan sopan, dengan hormat. Ketika menghadap Tuhan. Dan yang kedua, perempuan memang harus tunduk sama laki-laki. Memang iya. Ini bicara ordo. Ini tidak bisa dirubah ini. Kalau dirubah, namanya kerusakan ordo, masalah. Seperti itu, Bu. Ya, betul. Nah, Pak, boleh nggak sekarang aku mau pakai kerudung seperti itu? Ya, boleh lah. Tapi ya untuk apa? Gitu loh. Buat apa? Seperti itu. Makanya Paulus berkata di 1 Korintus 8, segala sesuatu diperbolehkan? Boleh. Tapi untuk apa? Seperti itu, Bu Erna. Nggak ada gunanya, nggak usah kita pakai. Seperti itu. Ya, oke, semoga menjawab. Ya, yang lain, baik, Bu? terima kasih, Pak. Ya, masih ada waktu 8 menit. Ayo, satu lagi. Setelah itu kita sambung minggu depan ya. Dengan perumpamaan yang lain. Ayo, masih ada waktu. Bapak Ibu, satu lagi, silahkan. Ya. Nggak ada, Bapak Ibu? Sudah jelas semua? Oke, kalau nggak ada, saya sambung perumpamaan yang lain, Bapak Ibu. Saya mau nanya sedikit. Oh, ya, yuk, Pak Eki, yuk. Ya, ini kan berkaitan dengan kata murtad itu. Banyak sekali tadi dibahas ya. Ya. Dengan bahasa-bahasa Yunani-nya banyak. Nah, yang terjadi sekarang kan banyak tuh yang dikatakan mualaf-mualaf. Oke. Sekarang jadi ustadz. Nah, bahkan ada juga mualaf sudah 11 tahun sudah 11 tahun jadi ustadz dari pihak sana, saudara kita seberang katakan dia murtad lagi, jadi Kristen lagi. Itu
kata murtad yang cocok bagi mereka itu apa? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Oke, sudah Pak Egi? Itu aja. Ya, cukup Pak Egi. Oke, nah Bapak Ibu memang kita melihat ya orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau menurut arti kata Yunani tadi, Bapak Ibu, itu nggak masuk hitungan tuh mereka itu. Ya kan, nggak masuk hitungan. Jadi yang ada sebenarnya mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman Kristen untuk sementara. Kenapa saya katakan sementara? Karena mereka masih hidup. Betul enggak? Nah, karena masih hidup, saya sebut tadi sementara, berarti suatu saat dia bisa kembali. Oke, perumpamaan yang sangat jelas menjelaskan ini, Lukas 15 tentang anak terhilang. Bapak Ibu, anak bungsu terhilang ya. Nah, kita berkata dia minta warisan, ya sah-sah saja bagi orang Yahudi minta warisan ketika orang tuanya masih hidup. Ya kalau kita minta warisan orang tua kita masih hidup, ya kurang ajar namanya ya. Tapi orang Yahudi, anak minta warisan ketika orang tuanya masih hidup itu wajar. Akhirnya diberikan. Ya, diberikan. Anak sulung dengan bungsu jatahnya beda. Sulung lebih besar dibanding yang bungsu, Bapak Ibu. Oke, dia dapat sepertiga, bungsu dapat 2/3 dari sebagian harta bapaknya. Oke, total harta bapaknya. Kalau anaknya hanya 2, sulung dan bungsu. Lalu ketika dia pergi ke negeri yang jauh, meninggalkan bapaknya, menghambur-hamburkan hartanya, ya. Terus singkat cerita Alkitab menjelaskan jatuh miskin, betul ya? Untuk makan aja susah, temannya semua meninggalkan, uangnya sudah habis. Nah, pertanyaannya adalah, kok bisa sadar? Dia berkata apa ketika termenung menjaga kawanan babi itu? Loh, di rumah bapakku banyak makanan. Orang-orang pekerja bapakku hidupnya enak, bajunya bagus. Aku di sini compang-camping dan lain sebagainya. Menderita luar biasa. Lalu kalimat berikutnya apa, Ibu? Lukas 15 nanti dibaca. Aku akan pulang kepada Bapa. Aku akan kembali kepada Bapa. Aku akan berkata kepada Bapa, Bapa sesungguhnya aku tidak layak disebut anakmu lagi. Karena sesungguhnya aku ini sudah mati, sudah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Dia bilang begitu. Benar ya, Bapak Ibu? Pertanyaannya. Yang menyadarkan dia pulang ke rumah bapaknya siapa? Dan yang kedua, kenapa si anak ini bisa sadar dan akhirnya pulang? Siapa yang mengkhotbahin si bungsu itu? Apa babi-babi berbicara pada masa itu? Tidak, Bapak Ibu. Siapa yang menyadarkan? Roh Kudus. Karena pekerjaan Roh Kudus adalah salah satunya, Yohanes 16, menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan manusia berdosa akan dosanya. Kalau Roh Kudus tidak menjamah, bahasa Kisah 16, Lydia dengan isi keluarganya, Tuhan buka hatinya sehingga mendengarkan apa yang dikhotbahkan Paulus, Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak buka hati, ya firman Tuhannya masuk telinga kanan, kembali telinga kanan, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, lihat si bungsu, siapa yang menyadarkan akhirnya pulang ke rumah Bapak, dan kenapa dia bisa sadar? Jawabannya sederhana, Bapak Ibu. Karena si bungsu itu adalah anak bapaknya. Dilahirkan oleh keluarga bapaknya itu. Dengan kata lain, aplikasinya. Kalau orang percaya itu dilahirkan baru, Bapak Ibu Saudara, untuk sementara di dalam hidup memang bisa meninggalkan Tuhan, bisa ragu-ragu, ya, meninggalkan iman Kristen, tapi suatu saat melalui kesulitan, pergumulan, penderitaan apapun yang dialami, yang Tuhan pasti izinkan nantinya, dia pasti akan kembali. Itu yang mendasari. Jadi kalau ditanya perkataan murtad yang mana, nggak ada Pak yang itu tadi. Dia hanya untuk sementara meninggalkan. Mungkin malam ini Bapak Ibu bertanya, kalau begitu aku mau cobalah meninggalkan Bapak, gitu ya, meninggalkan kelas Berea Ministry online malam ini. Ya silahkan Bapak Ibu. Kalau nggak kembali jangan salahkan saya. Nggak bisa begitu kan? Nah, jadi orang yang dilahirkan baru, yang sudah diselamatkan, Bapak Ibu, bahasa Wahyu, yang namanya sudah tertulis di kitab kehidupan, kapan nama kita tertulis? Kapan akte lahir kita diberikan? Ketika kita sudah lahir ke dalam dunia.
Bapak-bapak waktu urus kelahiran anak-anaknya, apakah masih dalam kandungan, catatan sipil, urus akte kelahiran? Kalau datang ke sana dibilang apa sama petugas catatan sipil? Kurang bener nih Bapak ini ya. Wong anak belum lahir kok, buktinya lahir apa? Surat keterangan dari dokter, rumah sakit, jam berapa, tanggal berapa, mana? Sama Bapak Ibu. Ketika saya dan saudara lahir baru, itu pengalaman 1 kali seumur hidup. Bapak Ibu Saudara. Kelahiran baru tidak berulang-ulang. Hidup baru berulang-ulang. Lahir baru 1 kali, menjadi status manusia baru 1 kali, lalu hidup baru terus-menerus. Tensesnya terus-menerus di dalam Efesus pasal yang keempat itu. Kamu diperbaharui terus-menerus. Hidup dalam perubahan, hidup dalam pertobatan. Nah itu terus Bapak Ibu. Jadi kita lihat, kalau sudah dilahirkan baru, akte kita tercatat di buku kehidupan. Ya, dan kalau sudah dicatat oleh Tuhan di buku kehidupan, nggak mungkin dihapus. Sebab kalau nanti dihapus, lalu suatu saat orang itu bertobat, lalu ditulis lagi, waduh Bapak Ibu, Tuhan kurang kerjaan ya. Tuhan main-main ini berarti ketika menyelamatkan orang berdosa. Enggak Bapak Ibu. Sekali dia tulis, tetap dia tulis. Sekali anaknya, tetap anaknya. Tidak ada yang namanya mantan anak. Mantan istri ada. Mantan pendeta ada. Tapi mantan anak Tuhan enggak ada. Amin, saudara. Itu Pak Eki. Pas waktunya 8:30. Apakah menjawab Pak Eki? Halo? Mereka nggak bisa dikatakan murtad ya? Enggak. Untuk sementara meninggalkan Kristus. Kalau sudah lahir baru. Kalau belum lahir baru, bisa jadi sampai mati tidak kembali kepada Tuhan, Pak. Karena nggak pernah dilahirkan oleh keluarga itu. Nah, itu analoginya begitu. Gambarannya begitu. Sederhana sebenarnya untuk diselamatkan, Bapak Ibu. Kalau saudara belum lahir baru, namamu belum tercatat. Nggak ada akte kelahirannya, apalagi KTP-nya nggak ada. Paulus berkata di Filipi, kewarganegaraan kita ada di dalam surga. Jadi kita punya akte, dicatat, dan warga negara kita di surga. Itu, Bapak Ibu. Cukup, Pak Egi? Oke, saya lihat kok masih ada yang penasaran ini ya. Satu lagi boleh, Pak Ibu. Mau menanggapi, mau menyanggah, atau apa, silakan. Yuk, 5 menit lagi ya. Diskon. Tadi mulainya terlambat. Oke. 5 menit lagi. Terkait dengan tadi yang 1 kali tercatat tidak ada mantan anak tadi kan. Bagaimana kalau dia pergi terus dan tidak kembali? Wah, bagus sekali. Namanya sudah tercatat. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih Bu Erna. Berarti memang dia bukan anaknya, Bu. Sebab nggak tahu rumahnya untuk pulang ke Bapak. Belum lahir baru, dan kalau belum lahir baru, itu tidak dicatat di buku kehidupan. Oke, saya baca ayatnya. Wahyu ya. Wahyu pasal yang ke-13, ayat yang ke-8, Bu Erna. Tidak ada di slide, tidak ada di situ, kita baca saja. Lihat Bapak Ibu. Wahyu 13, ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Satu lagi, Wahyu 20 ayat yang ke-14 dan 15. Ya, Wahyu 13 ayat 8 dan Wahyu 20 ayat 14-15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi Bu Erna, kalau dia nggak kembali, ya pasti karena dia nggak pernah dilahirkan. Namanya nggak ditulis, Bu. Bukan ditulis, nggak mungkin. Kalau ditulis pasti kembali. Karena anaknya punya akte. Seperti itu, Bu Erna. Itu berlaku juga bagi ada hamba Tuhan, ada pendeta yang udah jadi pendeta tapi akhirnya berpindah. Berarti dia termasuk yang tidak tertulis dong. Iya, pertanyaan bagus sekali ya. Itu termasuk Matius pasal 7 itu, ayat 21 sampai 23. Mari kita baca ya. Jadi konteks Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23
Bapak Ibu lihat di situ judul perikopnya aja jelas di situ. Dan ayat 15. Coba Matius 7 baca keseluruhan mulai ayat 15, tapi kita baca ayat 21, 22, 23. Konteksnya apa di situ? Ayat sebelum dan sesudahnya, terutama ayat sebelumnya. Judulnya aja hal pengajaran yang sesat. Ayat 15, perhatikan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu atau hamba-hamba Tuhan palsu atau pengkhotbah-pengkhotbah palsu atau pendeta-pendeta yang palsu yang datang kepadamu dengan kamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi ini adalah hamba Tuhan palsu, Ibu, ya, yang kenapa tidak diselamatkan? Karena memang nggak pernah ditulis. Apa buktinya nggak pernah ditulis? Ayat 21 sampai 23. Walaupun hamba Tuhan itu pelayanannya spektakuler, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang, maksudnya hamba Tuhan yang melakukan mujizat, tapi hamba Tuhan palsu itu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, perhatikan. Pada waktu itulah aku, Yesus, akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu? Karena namanya nggak pernah ditulis di buku kehidupan. Jadi Tuhan nggak kenal, Bapak Ibu. Dan akibatnya apa? Orang-orang yang seperti ini dikatakan, walaupun pelayanannya spektakuler menurut manusia, penilaian manusia, tapi sesungguhnya pelayanannya jahat di mata Tuhan. Jadi malam hari ini, Bapak Ibu, yakinlah apakah namamu tercatat di sana. Yang jawab, bisa jawab, ya Bapak Ibu sendiri. Orang lain tidak bisa menilai. Dengan kata lain, apakah malam hari ini kita semua sudah lahir baru? Makanya kalau masuk STT itu kan syaratnya apa? Di formulir itu. Sudah lahir baru. Bukan sudah dibaptis. Ya, ada orang yang dibaptis tapi nggak pernah lahir baru. Saudara. Betul? Nah, baptisan dengan kelahiran baru nggak ada hubungannya. Bapak Ibu Saudara. Baptisan itu ketaatan. Dan arti figuratifnya adalah kita terhisap menjadi satu anggota tubuh Kristus. Dan ada pengakuan di hadapan Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, jadi maknanya sebenarnya begitu. Menurut firman Tuhan. Itu Bu Erna. Oke. Baik, Pak. Berarti lahir baru itu posisinya paling tinggi dibanding dengan baptis dong, Pak? Bukan paling tinggi lagi, Bu. Awal. Awal Seringkali ya. orang berkata, langkah akhir yang menentukan. Salah. Yang menentukan langkah awal. Oke, iya. Yang menentukan langkah awal. Kalau dimulai dari pengalaman kelahiran baru sampai pada akhirnya, selamat. Tapi kalau langkah akhir kelihatan baik tapi nggak pernah lahir baru, nggak tertulis, Bu. Sebab tertulis itulah, ya itu analogi perumpamannya begitu, Bu. Tertulis itulah bukti bahwa kita sudah lahir baru. Amin, saudara. Ya. Oke, kita sambung Senin depan. Oke, saya minta Ibu Erna menutup di dalam doa. Pertanyaannya disimpan minggu depan, Bapak Ibu ya. Silakan. Silakan Bu Erna untuk menutup di dalam doa. Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian, kita berdoa untuk mengucap syukur atas malam hari ini. Amin. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa, kami kasih dan anugerah-Mu. Hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Pak Widodo. Kiranya apa yang disampaikan kepada kami menjadi rema dalam kehidupan kami, dan itu dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami ya Bapak, bahkan kami jadikan sebagai teladan untuk dapat memuridkan orang-orang di sekitar kami dengan kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga, kiranya hari ini juga menjadi awal untuk kita mengikuti pembelajaran di hari-hari berikutnya. Engkau berkati akan Pak Widodo sebagai pemateri bersama keluarganya. Biarlah Pak Widodo semakin diberikan hikmat. Demikian juga kami sebagai pendengar, kami juga diberikan hikmat untuk kami bisa mengerti dan memahami dan dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, ampunilah dosa dan salah kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Selamat malam, sampai ketemu. Ya, terima kasih. Amin. Ya, Sampai ketemu. Tuhan Terima berkati. kasih. Terima kasih.